Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tidak akan lagi menerima pesawat prototipe ke-5MF21 sebagai hasil dari persyaratan yang dirundingkan ulang menurut Defense Acquisition Program Administration. Pada Juni 2025, Korea Selatan dan Indonesia merundingkan ulang syarat partisipasi Indonesia dalam program ini dengan mengurangi hutang mereka dari 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won. Indonesia membayar 500 miliar won pada tahun 2025 dan memiliki sisa pembayaran 100 miliar won. Karena Indonesia telah mengurangi partisipasi, Angkatan Udara tidak akan lagi menerima prototipe kelima di KF-21 seperti yang dimaksudkan semula. Sebagai bagian dari kontrak asli, KF-21005 dimaksudkan untuk diserahkan kepada Angkatan Udara Indonesia untuk pengujian penerbangan lokal dan terintegrasi senjata. Angkatan Udara Indonesia telah kehilangan hak istimewa itu sebagai akibat dari persyaratan baru. Dan seperti inilah komentar orang Korea, orang Asia, dan ASEAN menanggapi hal tersebut. Saya sangat menghormati teman-teman Indonesia saya, tolong jangan salah sangka. Tetapi Indonesia telah benar-benar sakit kepala dalam proyek ini. Mereka telah menyebabkan begitu banyak masalah seperti keterlambatan pembayaran, masalah keamanan informasi yang melibatkan beberapa pekerja Indonesia yang mencuri informasi, juga sangat mengkhawatirkan persahabatan Indonesia baru-baru ini dengan Korea Utara. Dan ketersediaan tiba-tiba mereka mencari dana untuk mengejar program pesawat lain seperti Kan dan Rapali. Mudah-mudahan setelah jet siap untuk terbang, kita dapat menemukan mitra baru dan lebih dapat diandalkan seperti Filipina dan Polandia. Betapa naibnya Indonesia bisa membeli pinjaman militer sejati dari Filipina pada tahun 2025, mengangkat batas pinjaman militer hanya sekarang akan terjadi. Indun adalah orang bodoh sombong dan tak tahu malu kepada orang Filipina. Apakah Anda punya nyali untuk mengejek Filipina tetapi pembuat kapal negara Anda sendiri, PT PAL, memiliki banyak alasan ke Filipina LPD terlalu lama untuk membangun? Apakah kamu lupa ini halaman Korea? Mereka dapat membaca banyak komentar di sini. Dan mereka melihat orang-orangmu tidak tahu malu dan sombong, orang-orangmu bertindak seperti orang kaya dengan uang multimiliar di bank. Indonesia adalah pelanggan pertama KT-1 Wong B dan T5. Indonesia sudah pasti mempercayai Korea sebelumnya. Yah, Kai bilang Filipina punya pelanggan pertama FA-50, bukan T-50 bodoh, gunakan otak mungilmu. Sudahkah saya mengatakan FA-50? Apakah Franco membuat T-50? Dia bilang FA-50, sialan pola pikirmu gila kawan. Ya, tapi saya tidak berpikir T-50 dan FA-50 tidak jauh berbeda. Tidak akan ada FA-50 tanpa T-50. Ini adalah seri pesawat yang sama. Saya pikir Anda tahu itu sebagai penggemar militer. Katakan pada Kai, bukan aku. Susah buat kalian paham tipe atau variannya. Filipina memesan 24 FA-50 Blok 10 dan Blok 70 kami memesan dan membeli 24 platform kawan. Jika kamu tidak bisa menerima kenyataan maka biarlah. Katakan pada Kai, bukan aku. Saya bilang pelanggan pertama ya. Kita tahu bahwa mereka adalah pesawat yang sama dengan hal yang berbeda. Indonesia juga membeli 16+6 pesawat tersebut. Protipekan menggunakan mesin Amerika, tapi untuk tahap produksi massal akan dilengkapi dengan mesin Turki TF3000. Perkiraan terbaik dari TF3000 adalah 2032, jadi bahkan jika mereka memulai produksi massal, akan diingat bahwa itu tidak memiliki TF3000. Dalam sudut pandang strategis 2032, tidak lama, ingat Korea Selatan memulai proyek Boromae KF-21 dari 2009, sekitar 17 tahun yang lalu. Investasi strategis seperti ini bukan kerja semalaman.
Untuk semua, fakta bahwa sudah ada garis waktu, kapan dan berapa banyak yang akan dikirimkan dianggap sebagai kesepakatan selesai. Kontrak dan penanda tanganan atau apapun yang dibutuhkan hanya sekedar formalitas saja. Jadi untuk semua yang mengatakan Filipina tidak mampu membelinya dengan baik, Anda salah teman. Korea Selatan jauh lebih baik mitra daripada yang di selatan. Filipina membayar seluruh kewajiban untuk kapal-kapal, tetapi tidak ada Lampung yang dikirim sampai sekarang. Dan kemungkinan besar itu sengaja ditunda untuk menyenangkan tuannya. Bro, orang Indonesia pusing juga. Kita beli kapal selam Korea 3 yang gak bisa tenggelam. Dari awal, proyek ini memanfaatkan keterlibatan Indonesia agar proyek KF21 disetujui Parlemen Sokor. Karena ada share pendanaan dan tentunya jaminan pembeli dari negara lain, tentunya Indonesia. Waktu itu tanpa Indonesia, proyek KF21 bakal kesulitan mendapat izin dari Parlemen Sokor. Bagi masyarakat Indonesia yang selalu menyebarkan rumor tak berdasar tentang KF21, ini adalah sesuatu yang patut diucapkan selamat. Benar-benar berita yang mengharukan. Indonesia telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh KF21 dan sekarang KAI melihat Filipina sebagai pelanggan pertama mereka. Butuh waktu 5-6 tahun jika Filipina memutuskan untuk memperoleh F-16 karena tuntutan negara lain. Tapi bagaimana Indonesia bisa cepat mendapatkan KF21 sekarang? Petarungkan tidak ada mesin, masih berkembang sampai 2030-an, tolong cepat. Sementara Filipina sedang menyelesaikan kontrak untuk jet tempur F-21 Boramae dengan KAI tahun ini. Hanya pertanyaan asli untuk orang-orang sini, tolong jawaban serius. Sebagian besar mengatakan bahwa Filipina, negara saya, hanya berencana untuk mendapatkan varian Blok 1 dan bukan Blok 2. Aku ingin tahu mana yang benar. Juga pertanyaan lain, setelah acara ini apakah Indonesia masih bisa membeli KF21 atau akan dikarenakan denda untuk mendapatkan lebih banyak latur dan yang lainnya akan diutamakan. Tidak ada yang benar-benar tahu blok mana itu. Semua halaman pertahanan saat ini hanya membuat asumsi dan bahkan jika itu blok 1 tetap tidak masalah karena yang dibutuhkan hanyalah pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkannya ke blok 2. Blok 3 adalah di mana hal-hal benar menjadi menarik karena akan membutuhkan pembaruan perangkat keras dan bukan perangkat lunak. Pada pertanyaan kedua, itu masalah Indonesia dan Sokor yang bukan milik kita. Filipina seharusnya tidak peduli tentang hal itu. Cukup yakin kesepakatan itu mencakup peningkatan blok 1 ke blok 2 di masa depan. Indonesia masih akan mendapatkan prototipe karena negara menolak prototipe kelima untuk double setter. Indonesia adalah ular bermuka dua. Jika mereka memberitahumu 10 hal, bersiaplah untuk tidak percaya 11 hal. Anda tidak bisa mempercayai kata-kata atau janji mereka. Mereka akan melanggarnya dan meludahi wajah Anda sambil menertawakan Anda. Ini salinan Raptor 90%, perbedaannya adalah pendorongnya bulat, sangat menakutkan. Haha, Indonesia akan membeli J35, uangnya buat MBG. Bersyukur KF21 tidak dijual ke bayangan setengah Jepang itu. Hati-hati dengan kepulauan Asia Tenggara. Berikan kepada kami Filipina, kami telah membeli frigates dari kalian dan kami memiliki jalur pembayaran yang bagus. Mungkin juga membeli F-16 dan 18 Hornet dari Amerika Serikat karena kemampuannya terbukti. Para pejuang Korea itu belum pernah melihat pertempuran dan mungkin tidak untuk waktu yang lama. Kami tidak masalah bekerja sama secara militer dengan negara manapun selama transfer teknologi yang disepakati dan komitmen pengembangan bersama dihormati. Dalam hal ini, Korea Selatan gagal memenuhi janjinya dengan membatalkan 6 item transfer teknologi utama. Pelanggaran kepercayaan itulah yang merusak kerjasama, bukan kurangnya kemauan di pihak kita. Ketika komitmen tidak dihormati, secara alami membuat kolaborasi masa depan dengan Korea Selatan terlihat tidak dapat diandalkan. Tidak menyembunyikan fakta bahwa ada upaya pencurian IP oleh masyarakat Indonesia.
Tidak ada pelanggaran perjanjian selain Indonesia yang sengaja menunda pembayaran dan dinegosiasi ulang beberapa kali. Perjanjian asli tidak mengandung transfer teknologi sensitif, tetapi transfer teknologi untuk pemeliharaan dan terintegritas yang cukup untuk produksi berlisensi dari MRQ. Mengurangi pembayaran dari 20% dari saham menjadi hanya 7%. Tidak akan mendapatkan banyak dan itu adalah blok 1. Indonesia berusaha mendapatkan lebih banyak dari kontribusi kecil, tetapi gagal. Selain itu, karena kurangnya pengetahuan teknologi dari Indonesia. Indonesia juga tidak berkontribusi pada pembangunan. Insinyur Indonesia sibuk belajar dari insinyur KAI daripada berkontribusi 7% dari bagian mereka dibayar dari keuntungan pengetahuan dan gaji insinyur. Akibatnya, Korea harus menanggung 93% saham. Anda mendapatkan apa yang telah Anda bayar. Partisipasi Indonesia sepenuhnya berdasarkan cek penulisan untuk membayar 20% proyek. Kau tidak punya masukan teknis. Orang-orang Korea sangat mudah untuk bekerja sama dengan dari pihak Filipina. Jadi kenapa susah banget buat kalian? Mungkin berhenti menuntut barang dan benar-benar membayar dulu. Kemudian Korea dapat bekerja dengan situasi dan mempertimbangkan permintaan Anda untuk transfer teknologi yang lebih besar. Jenis jet tempur apa yang dimaksudkan Korea untuk pasukan Indonesia? Blok 2, Blok 1. Korea tidak memberikan jet tempur ke Indonesia secara gratis. Pemerintah Indonesia ingin membeli produk Blok 2 lengkap. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerjasama pembangunan Blok 1. Karena ini berarti menjual produk jadi Blok 2. Jika Indonesia ingin membeli jet tempur Korea, Korea bisa menjualnya ke Indonesia. Tapi Blok 2 dilengkapi dengan mesin Amerika. Jadi jika Amerika Serikat menentang ternyata Indonesia mungkin tidak bisa membeli Blok 2. Karena pemerintah Indonesia baru-baru ini menandatangani MOU dengan Korea Utara. Kirimkan ke Australia sebagai pengunjuk rasa. Saya yakin itu akan meyakinkan RAAF bahwa ini jenis pesawat yang kita butuhkan untuk mengizinkan F-35 untuk mengambil misi serangan. Anda sudah memiliki puluhan F-35S dan Super Hornets plus warisan Hornets dalam cadangan. Paling canggih teknologi dan senjata yang dibutuhkan ke Filipina bukan FA-50 jet tempur yang sangat kecil itu karena tidak murah, itu karena mudah dioperasikan, tidak seperti jet tempur yang lain. Berapa pilotnya payah tidak bisa menggunakannya. Jet tempur otomatis masuk ke manual beberapa jet tempur tua. Percobaan pencurian teknologi adalah masalah besar, tapi Indonesia sepertinya bilang it's just okay. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa lol. Karena Indonesia bagian dari jebakan hutang Cina, makanya Cina gunakan Indonesia untuk kepentingan bukan kepentingan Indonesia. Itulah yang saya bicarakan. Namun beberapa penggemar pertahanan ada yang sangat sombong, tidak mengetahui bahwa pemerintah mereka memiliki begitu banyak masalah yang dihadapi dalam pertahanan. Terutama dengan kami di Filipina, aset kami yang dibeli dari mereka juga menghadapi banyak penundaan untuk pengiriman, bahkan kami sudah membayarnya. Reputasi mereka untuk dapat dipercaya sangat buruk. Sepertinya orang Indonesia lebih korup dari kita. Korea penipu, sebab itu kami nggak mau bayar. Indonesia adalah negara paria. Lalu 500 miliar won dibayarkan hilang. Tidak masuk akal 100 miliar won tersisa. Tapi proyek itu mungkin mati. Mengingat beberapa banyak Korea menurunkan kontribusi mereka secara keseluruhan batu. Saya pikir hanya uang dolar yang masuk ke proyek, jadi tentu saja tidak ada yang keluar. Sekarang hanya perlu alasan untuk membunuhnya. Orang Indonesia yang mudah tertipu, mereka digunakan sebagai skema pemasaran oleh Korea untuk memasarkan produk yang belum terbukti. Namun mereka bahkan lebih naif untuk percaya siapapun akan mentransfer teknologi strategis seperti ke Dirgantara kepada mereka. Sekarang mereka berlari ke Turki, percaya bahwa berpartisipasi dalam KAN akan menghasilkan transfer teknologi. Ruang angkasa sekali lagi, sekelompok pecundang yang menyedihkan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.